Judul, Kutukan Penyihir Jahat, Part 2. Setelah kejadian malam itu, kampung yang sebelumnya dihantui oleh wabah penyakit perlahan mulai kembali normal. Pak Joko, meskipun tubuhnya masih lemah, dan Bu Siti berusaha kembali menjalani kehidupan mereka. Namun, kedamaian itu terasa rapuh. Setiap kali Pak Joko menatap hutan yang mengelilingi kampung, ia merasa ada sesuatu yang masih mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak akan pernah pergi, meskipun Nyirini telah menghilang. Namun, meskipun kampung itu tampak tenang, kegelisahan mulai merayapi hati setiap orang. Di balik kedamaian yang dipulihkan, mereka tidak pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi. Para penduduk kampung, terutama yang pernah bersitegang dengan Nyirini, merasa cemas akan kembalinya kutukan itu. Pak Joko dan Bu Siti tidak tahu bahwa ancaman yang lebih besar sedang menanti mereka. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, keadaan kampung mulai kembali seperti semula. Warga yang dulu jatuh sakit mulai pulih, dan kehidupan bertani kembali menjadi rutinitas harian Pak Joko dan sebagian besar penduduk kampung. Namun, suatu malam, ketika Pak Joko tengah bekerja di ladang, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sejak hari itu, banyak hal mulai berubah. Meskipun tidak ada kejadian aneh yang langsung terlihat, Pak Joko merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, ia merasa seolah-olah ada yang mengamatinya dari kejauhan, dari dalam hutan. Pak Joko berusaha mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin itu hanya rasa takut setelah kejadian sebelumnya. Tetapi perasaan itu semakin kuat. Hingga akhirnya, sebuah kejadian aneh terjadi di malam yang tak terlupakan. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa suara-suara yang aneh, seperti bisikan yang tidak dapat dipahami. Pak Joko terbangun dari tidurnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dada, sesak dan berat. Ia bangkit dan berjalan keluar rumah, mencari udara segar. Saat melangkah keluar, Pak Joko melihat sesuatu yang membuat darahnya berderau. Di ujung jalan, di bawah cahaya bulan yang redup, tampak sosok perempuan tua berdiri, mengenakan pakaian putih lusuh yang tampak familiar. Itu Nyirini. Pak Joko tertegun. Ia mencoba memastikan apakah itu benar-benar wanita yang telah menimbulkan begitu banyak teror, namun sosok itu seakan melayang mendekat, gerakannya begitu cepat dan tak wajar. "Apa yang kau inginkan, Nyirini?" teriak Pak Joko dengan suara gemetar. Senyuman sinis muncul di wajah Nyirini. "Tak ada yang bisa lari dari takdir, Pak Joko. Aku tak pernah benar-benar pergi. Kini saatnya bagi kalian untuk membayar harga yang lebih mahal," kata Nyirini dengan suara serak yang seolah datang dari kedalaman bumi. Tak lama kemudian, bayangan gelap muncul di belakang Nyirini. Sebuah sosok besar, yang tampaknya terbuat dari bayangan hitam pekat, berdiri mengikutinya. Itu adalah jin yang selama ini membantu Nyirini. Namun, kali ini, tampaknya kekuatan jin itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pak Joko merasa tubuhnya lemas, seolah ada sesuatu yang menghisap tenaga hidupnya. Tanpa sadar, ia jatuh ke tanah, terjatuh ke dalam kesadaran yang gelap. Sebelum ia benar-benar pingsan, ia mendengar suara tawa Nyirini yang memekakkan telinga. Bu Siti terbangun di tengah malam oleh suara gaduh dari luar rumah. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Pak Joko tergeletak di tanah, matanya terpejam, dan tubuhnya terkulai. Di atasnya, sosok Nyirini berdiri dengan penuh kekuatan, dikelilingi oleh aura gelap yang hampir tak terlihat. "Pak Joko," teriak Bu Siti, berlari menuju suaminya. Namun, sebelum Bu Siti bisa menyentuh tubuh Pak Joko, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur, membuatnya terjatuh ke tanah. Sosok Nyirini mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya gelap meluncur keluar, menembus tubuh Pak Joko. "Jangan coba campuri urusanku, Bu Siti. Ini takdir kalian, dan aku akan membuat kalian merasakannya," Nyirini berkata dengan suara dingin. Bu Siti yang terjatuh, merasakan rasa sakit yang sangat tajam di dadanya. Ada sesuatu yang tak kasat mata merasuki tubuhnya, sesuatu yang membuatnya terikat dalam pengaruh sihir gelap. Namun, di tengah kegelapan itu, Bu Siti ingat kata-kata Ki Santosa, sang dukun yang sebelumnya telah menolong mereka. "Ada cara untuk mengusirnya, hanya jika kau bisa menghadapi ketakutanmu dan memutuskan ikatan jin itu." Dengan tekad yang kuat, Bu Siti berusaha berdiri meskipun tubuhnya terasa lemah. Ia merogoh tas kecil yang ia bawa, mengambil sebotol air suci dan beberapa rempah yang diberikan Ki Santosa.
ia mengingat mantra yang diajarkan oleh Ki Santosa, dan dengan penuh keberanian, mulai mengucapkannya. Namun, begitu ia mulai mengucapkan mantra itu, Nyirini tersenyum lebar. "Kau pikir itu bisa mengalahkanku?" teriaknya. "Aku telah menjalin hubungan yang lebih dalam dengan kekuatan ini, lebih dari yang bisa kau bayangkan." Jin yang berdiri di samping Nyirini mendekatkan wajahnya ke arah Bu Siti, suaranya bergema di dalam pikiran Bu Siti. "Kau takkan pernah bisa mengalahkan kami. Kami adalah bagian dari alam ini. Kekuatanmu terlalu lemah." Namun, Bu Siti, yang kini hampir kehilangan kesadaran, tidak berhenti. Dengan segala tenaga yang masih tersisa, ia mengucapkan mantra terakhir dengan keras, menembus udara malam yang dingin. Saat mantra itu terdengar, sebuah cahaya terang memancar dari tubuh Bu Siti, melawan gelap yang mengelilinginya. Cahaya itu semakin terang, hingga hampir membutakan mata. Jin itu berteriak kesakitan, berusaha menjauh, tetapi tak bisa melawan kekuatan yang datang dari dalam tubuh Bu Siti. Di sisi lain, Nyirini mencoba menggerakkan tangannya, namun kekuatan Jin yang semula bersamanya mulai runtuh, dan secara perlahan, ia kehilangan kendali. "Tidak! Ini belum selesai," teriak Nyirini dengan suara serak. Namun, sebelum ia bisa bertindak, Jin yang membantunya melarikan diri ke kegelapan, meninggalkan tubuh Nyirini yang terjatuh lemas di tanah. Ketika cahaya itu akhirnya meredup, Bu Siti terjatuh ke tanah, tak mampu lagi bertahan. Pak Joko, yang semula tak sadarkan diri, akhirnya membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih terasa lemas, namun rasa berat di dadanya hilang. Bu Siti terbangun dan melihat suaminya masih hidup. Dengan tersenyum lemah, ia berkata, "Kita berhasil, Pak Joko. Nyirini, dia tak akan kembali lagi." Namun, meskipun mereka berhasil mengalahkan Nyirini dan Jin yang melayaninya, kedamaian di kampung itu tidak sepenuhnya kembali. Beberapa orang mulai merasakan bahwa kekuatan gelap itu masih ada di sekitar mereka. Sebuah perasaan aneh, seolah bayangan dari masa lalu yang tidak bisa benar-benar lenyap. Kampung itu kini tampak sepi. Meskipun banyak yang percaya bahwa Nyirini telah benar-benar pergi, sebagian orang merasakan bahwa tak ada yang benar-benar selesai. Mereka tahu, selama manusia masih memiliki hati yang penuh kebencian, kutukan dan kegelapan akan selalu ada, menunggu saat untuk kembali. Dan di hutan yang gelap, di antara pepohonan yang rindang, bayangan Nyirini masih bisa terlihat sesekali, mengawasi mereka yang tidak tahu, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit lagi.